Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi seperti tablet, kapsul, dan injeksi. Jadi, saya memilih jurnal yang berjudul Influence of Differing Analgesic Formulation of Aspirin on Pharmacokinetic Parameters. Jadi di sini berasal dari jurnal farmaseutik terindeks Q1. Jadi di sini disebutkanlah bahwa aspirin itu adalah asam lemah dan nilai pKa-nya itu mendekati 3,5. Tapi di sini tidak dijelaskan nilai pKa tadi itu pengaruhnya aspirin ke lingkungan itu apa, karena di sini lebih berfokus ke saluran pencernaan. Jadi di sini saya membuat rumusan masalah yang yaitu bagaimana nilai konstanta disosiasi asam atau pKa aspirin itu mempengaruhi perilaku kimianya di dalam lingkungan. Jadi saya mendapat beberapa jawaban dari jurnal kedua yang berjudul Aspirin in Cancer Therapy Pharmacology and Nanotechnology Advance dari International Journal of Nanomedicine. Jadi di sini disebutkanlah di dalam jurnalnya bahwa aspirin atau asam asetil salisilat itu tuh memiliki konstanta yaitu sebesar 3,5 pada suhu 25 derajat. Jadi aspirin ini kalau di kondisi kering dia tuh tetap stabil, tetapi dia bisa terjadi hidrolisis kalau terkena paparan kelembapan. Dia juga dapat mengalami disosiasi dalam lingkungan asam dan mengalami dekomposisi di hadapan larutan basah karena adanya gugus ester tadi. Nah, reaktivitas aspirin ini dapat memungkinkan untuk mengalami hidrolisis kan. Lalu saya membuat ilustrasi proses hidrolisis pada hidrolisis asam pada aspirin atau asam asetil salisilat. Jadi, apa itu hidrolisis asam aspirin? Yaitu di mana hidrolisis asam artinya ester itu dipecah oleh air atau H2O dalam kondisi asam atau ada ion H+. Nah, hasilnya itu adalah asam salisilat dan asam asetat. Reaksi yang pertama itu dalam suasana asam kan ada banyak ion H+. Jadi H+ itu menempellah pada oksigen karbonil. Jadi tujuannya itu supaya karbon karbonil tadi itu menjadi lebih positif dan jadinya dia lebih mudah diserang. Nah, barulah air atau H2O itu bertindak sebagai nukleofil atau punya pasangan elektron bebas. Air itu menyerang karbon karbonil tadi. Dari gugus ester terbentuklah intermediat tetrahedral atau struktur sementara. Lalu ikatan antara OCOCH3 itu kan putus. Nah, bagian asetil keluar sebagai asam asetat. Nah, jadi yang sekarang tersisa itu hanya cincin benzena. Nah, inilah yang disebut asam salisilat. Jadi artinya aspirin ditambah H2O atau air tadi dikatalis oleh ion H+ menghasilkan asam salisilat dan asam asetat. Hubungan dengan farmasi yaitu aspirin itu artinya bisa terhidrolisis dalam kondisi asam dan panas. Tentunya mempengaruhi stabilitas obat dan itulah mengapa aspirin harus disimpan di tempat kering dan tempat yang tidak lembab. Kalau lembab itu dia bisa mengalami penguraian dan timbullah bau cuka dari asam asetat itu sendiri. Nah, di sini juga ada jurnal yang menjelaskan proses hidrolisis asam tadi. Ini aspirin, asam salisilat, dan ini asam asetat. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.